Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru, minggu yang baru yang dianugerahkan kepada kita. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan sebelum memulai segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau terus memberkati dan menaungi kehidupan kami sampai dengan hari ini, pagi ini. Sebelum memulai semua aktivitas kami mau mendengar firman-Mu. Dan karena itu kami mohon Tuhan sertai dan Tuhan memberkati kami di dalam kami mempelajarinya. Kami juga memohon penyertaan-Mu di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 94 ayat 12 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lobang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan. Perkataan ini sepertinya menunjukkan bahwa sang pemazmur adalah seorang yang senang dengan hajaran atau sebuah kelainan psikologis yang biasa disebut dengan istilah masokis. Tetapi sebenarnya bukan demikian. Pemazmur tidak menunjukkan sikap itu. Buktinya ada pada bagian berikutnya di mana ia mengatakan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Ungkapan kebahagiaan karena dihajar oleh Tuhan merupakan ungkapan syukur dari pemazmur bahwa ia dipersiapkan oleh Tuhan agar ia mampu menghadapi berbagai kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, atau dalam bahasa pemazmur sebagai malapetaka. Penghajaran Tuhan melalui Taurat adalah pembelajaran agar pemazmur berani menghadapi kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, perjumpaan dengan keberhasilan dan kegagalan, kemenangan dan juga kekalahan, kesenangan dan kesusahan, itu adalah hal-hal yang nyata. Banyak orang yang siap dan senang dengan kemenangan, keberhasilan, kesenangan, tetapi tidak siap dengan kegagalan, kekalahan, kesusahan. Sebab itu kegagalan, kesusahan, kekalahan sering dianggap sebagai malapetaka. Dan ketidaksiapan menghadapi malapetaka itu menjadikan banyak orang kehilangan tujuan hidup, bahkan kehilangan hidupnya itu sendiri. Melalui penghajaran Tuhan itu, pemazmur siap menjadi orang yang menang dan orang yang juga siap kalah, juga berani untuk memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang terjadi bila memang ia salah. Pada ayat yang ke-13, pemazmur menyampaikan kedalaman refleksinya hidup dalam penghajaran Tuhan melalui Taurat-Nya, yaitu kehidupan yang beroleh ketentraman batin. Walaupun dalam keadaan kemalangan yang terus berlanjut, bahkan sampai akhir hayatnya sekalipun. Pada ayat 14 dan 15, pemazmur mengungkapkan pemahaman imannya bahwa orang-orang yang berbahagia dihajar Tuhan melalui Taurat-Nya itu sebenarnya beroleh ketentraman batin karena Tuhan tidak meninggalkan mereka. Penghajaran Tuhan bukan karena ia membenci umat-Nya. Ia menghajar bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebenaran dan keadilan, supaya umat-Nya juga mencintai kebenaran dan keadilan seperti yang telah dilakukannya. Bila merenungkan bagian ini, ya Mazmur 94 ayat 14 dan 15, sepertinya kita melihat itulah refleksi dari pemazmur yang telah merasakan sendiri bagaimana Tuhan menghajarnya melalui peristiwa-peristiwa hidupnya.
semua yang dialaminya, baik senang maupun susah, berhasil maupun gagal, ia belajar dan menghayati bahwa Tuhan mengasihinya dan berharap hidupnya makin hari menjadi makin baik. Dari pemahaman itu, pemazmur menyimpulkan bahwa penghajaran Tuhan dalam rangka untuk mendidik umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita terkadang kita menjumpai hal-hal yang tidak nyaman, kegagalan, kekalahan, kehilangan, kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Semua hal itu adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Dengan belajar dari pemazmur yang menemukan pengalaman religiusnya dalam situasi yang tertekan, kita diajak untuk melihat juga bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan menghajar umatnya melalui berbagai peristiwa-peristiwa yang terkadang menyakitkan agar umatnya makin tegar menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Selain itu, melalui hajaran Tuhan, umat juga boleh belajar dari pengalaman-pengalaman hidup agar makin bijaksana. Sebab penghajaran Tuhan adalah didikan. Saudara-saudara, pemazmur belajar dan mampu mengubah hidupnya dari kegagalan dan kesalahannya di masa lalu. Kegagalan di masa lalu bukan berarti kegagalan untuk masa depan. Kesalahan di masa lalu juga bukan berarti tidak bisa diperbaiki lagi pada masa kini. Memang untuk mengubah kegagalan dan kesalahan menjadi kebaikan itu bukan tanpa perjuangan. Butuh perjuangan dan juga kerja keras serta penyertaan Allah untuk menjadikan yang buruk menjadi baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.